Kurangi kebisingan untuk fokus pada inti. Kamu pasti pernah merasakannya. Satu hari yang sebenarnya kosong, tapi terasa begitu penuh. Kepalamu sibuk, jempolmu sibuk, pikiranmu sibuk, padahal tidak ada satupun dari semua itu yang benar-benar kamu pilih sendiri. Dan ketika malam datang, kamu baru sadar. Kamu belum melakukan apa-apa hari ini, selain bereaksi. Seperti yang sudah sempat kita sentuh sebelumnya, ketenangan bukan tentang menyingkir dari dunia, tapi tentang menyaring mana yang memang penting untukmu, dan mana yang hanya suara latar. Kebisingan hari ini bukan hanya suara motor atau klakson, tapi juga notifikasi, gosip yang disamarkan sebagai opini, pencapaian orang lain yang disuguhkan seperti makanan cepat saji, dan ini yang paling halus, harapan bahwa kamu juga harus tampil hebat. Setiap hari, kita hidup dalam dunia yang menilai siapa yang paling cepat menanggapi, paling vokal, paling update. Padahal, menurut Marcus Aurelius, kekuatan sejati justru datang dari kemampuan untuk memilih diam dan hanya fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan itu bukan retret ke gunung, itu keputusan harian. Sekarang coba bayangkan skenario ini. Kamu duduk di meja kerja, hendak menyelesaikan satu hal penting. Tapi dalam 5 menit pertama, notifikasi dari 2 grup kerja, 1 video viral di layar belakang, 3 komentar di unggahanmu, dan perasaan, aku harus ikut ngobrol biar nggak dikira nggak peduli. Semua datang bersamaan. Apa yang terjadi? Kamu jadi sibuk, tapi kehilangan fokus. Sibuk terlihat aktif, tapi tidak bergerak kemana-mana. Inilah yang disebut overstimulasi. Kondisi ketika otakmu dipaksa menyaring begitu banyak informasi dalam waktu singkat. Studi terbaru menunjukkan bahwa konsumsi informasi yang tidak relevan secara berlebihan menyebabkan kemampuan otak, khususnya bagian korteks prefrontal, turun drastis. Kita jadi sulit membuat keputusan, mudah cemas, cepat lelah, dan ironisnya, merasa gagal, padahal hanya terlalu banyak menyerap hal yang tidak penting. Dan kalau kamu pikir itu hanya perasaanmu saja, bukan. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang sekarang menghabiskan lebih dari 3 jam sehari hanya untuk scrolling media sosial. Dan sebagian besar dari waktu itu, bahkan tidak mereka sadari. Lalu, apa akibatnya? Kita jadi berpikir bahwa semua hal penting itu ada di luar diri. Bahwa validasi harus dicari. Bahwa suara kita harus lebih keras dari yang lain untuk dianggap ada. Padahal, kebijaksanaan bukan tentang seberapa keras kamu bicara, tapi seberapa dalam kamu bisa mendengar, terutama ke dalam. Pertanyaannya sekarang bukan, apa yang harus saya ikuti agar tidak tertinggal? Tapi, apa yang layak saya ikuti agar tidak kehilangan diri sendiri? Ini bukan tentang jadi antisosial atau menutup diri dari dunia luar, tapi tentang memilih. Memilih untuk hadir di tempat yang memang penting. Memilih untuk menjawab yang memang layak diberi waktu. Memilih untuk tidak ikut semua tren hanya karena takut ketinggalan obrolan. Karena, bukankah aneh jika kamu kehilangan arah dalam hidupmu sendiri hanya karena terlalu banyak mengikuti hidup orang lain? Lalu, bagaimana kalau kamu mulai melatih ini secara sederhana? Mulailah dari satu keputusan kecil saja. Matikan notifikasi selama 2 jam pertama di pagi hari. Gunakan waktu itu untuk mendekat ke hal yang kamu anggap penting, bukan hal yang sedang ramai. Kamu mungkin akan merasa gelisah di awal, seperti kehilangan sesuatu. Tapi justru dari rasa hampa itu, kamu akan mulai mendengar suaramu sendiri lagi. Dan siapa tahu, kamu akan sadar bahwa kamu tidak perlu ikut semua percakapan untuk merasa cukup. Tidak perlu menjawab semua panggilan untuk merasa berguna. Tidak perlu membuktikan diri setiap saat untuk dianggap berarti. Karena sebenarnya, kamu tidak pernah benar-benar kehilangan apa-apa saat memutuskan untuk diam. Kamu hanya memberi ruang bagi hal yang penting untuk masuk. Kita bisa bahas banyak contoh di sini. Seorang karyawan yang akhirnya lebih dihargai bukan karena aktif di semua obrolan grup,
tapi karena hasil kerjanya yang rapi dan jernih. Atau seseorang yang berhenti mengomentari semua berita dan mulai membaca buku yang benar-benar mengubah cara dia berpikir. Diam bukan kekalahan. Itu bisa jadi strategi. Dan lucunya, saat kamu mulai melakukannya, banyak orang justru akan datang bertanya, "Kok kamu bisa tetap tenang ya? Apa rahasianya?" Nah, disitulah kekuatan yang sesungguhnya bekerja. Bukan karena kamu terlihat lebih tahu, tapi karena kamu memilih untuk tidak ikut semua kebisingan, dan akhirnya kamu bisa fokus pada inti. Itu sebabnya, jika kamu bertanya, bagaimana ketenangan bisa membawamu ke arah kesuksesan? Mungkin jawabannya ada di sini. Bukan di hal besar yang tiba-tiba, tapi di satu keputusan kecil. Untuk berhenti mengikuti kebisingan dan mulai mendengar dirimu sendiri. Poin kedua, tenangkan pikiran Anda sebelum mengambil tindakan. Bayangkan kamu sedang berada di tengah diskusi yang memanas. Semua orang mulai meninggikan suara. Kamu ikut merasa terguncang. Jantungmu berdetak lebih cepat, tanganmu sedikit gemetar. Dan saat itu juga, kamu merasa perlu berkata sesuatu. Segera. Tapi, kamu berhenti. Kamu diam. 1 detik, 2 detik, 5 detik. Pikiranmu menolak dorongan untuk membalas. Kamu sadar, ketenangan tidak selalu soal kelembutan. Kadang ia adalah bentuk pertahanan yang paling rasional dan paling berani. Kita hidup di zaman yang memuja kecepatan. Respon cepat dianggap cerdas. Cepat ambil keputusan dianggap sebagai tanda kuat dan kompeten. Tapi, siapa bilang refleksi itu lamban? Siapa bilang diam itu kalah? Kamu tidak butuh membuktikan apa-apa dengan reaksi spontan. Karena bisa jadi, reaksi spontan adalah tanda dari pikiran yang belum sempat berpikir. Seringkali, ketika kita langsung bertindak di tengah emosi, yang berbicara bukanlah kita, tapi amarah, tapi rasa malu, tapi ketakutan. Lalu, apakah kamu yakin ingin membiarkan emosi yang memutuskan jalan hidupmu? Dalam tubuh manusia, ada sistem biologis yang tidak bisa dibohongi. Ketika kamu berada dalam tekanan, baik dari orang lain maupun dari ekspektasi terhadap dirimu sendiri, amigdala di otakmu langsung menyala. Itu sinyal bahaya. Detak jantung naik, napas jadi pendek, dan aliran logika mulai terputus. Dan disinilah banyak keputusan keliru lahir. Bukan dari pertimbangan, tapi dari dorongan. Banyak orang mengambil keputusan besar dalam kondisi ini. Dan sayangnya, banyak pula yang menyesalinya di kemudian hari. Tapi bisa jadi kamu bukan salah satunya. Mungkin kamu sedang belajar bahwa mengambil jeda 1 menit, 2 menit, atau bahkan 1 malam tidak membuatmu lemah. Justru itulah bentuk tertinggi dari kekuatan. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, ketenangan bukan tentang menunggu dalam pasif, tapi tentang kesiapan, ketajaman, dan kedewasaan yang sadar akan dampaknya. Sekarang, mari kita turun ke dunia nyata. Kamu tahu, di lingkungan kerja yang penuh tekanan dan ekspektasi, terkadang kamu dituntut untuk langsung memberi jawaban. Ini gimana, cepetan dong, kita butuh keputusan sekarang. Dan jika kamu meminta waktu untuk berpikir, kamu dianggap ragu, takut, atau tidak tegas. Padahal, diam bisa jadi cara terbaik untuk tidak menyesal nanti. Coba bayangkan, saat seseorang memaksamu memilih antara 2 pekerjaan hanya dalam waktu 24 jam, dan kamu merasa belum siap. Lalu kamu diam, kamu izin berpikir 1 malam. Dan ternyata, dari jeda itulah kamu justru menemukan pertanyaan yang belum kamu tanyakan sebelumnya. Pertanyaan yang menyelamatkanmu dari keputusan keliru. Bisa jadi 1 malam itu mengubah sisa hidupmu. Atau, ketika kamu menerima pesan panjang dari seseorang yang menyakitkanmu, dan kamu sedang dalam kondisi tidak stabil, tapi kamu tidak langsung membalas. Kamu ambil jeda, kamu tarik napas, kamu biarkan gelombang emosimu mereda. Lalu kamu baru menjawab saat kamu sudah kembali menjadi dirimu yang tenang. Dan jawaban itu menyelamatkan hubungan kalian. Mungkin kamu pernah melakukannya. Mungkin kamu pernah gagal melakukannya. Tapi itu bukan masalah. Karena setiap detik yang kamu pakai untuk berpikir,
adalah bentuk keberanian yang jarang dipuji. Tenangkan pikiranmu bukan berarti kamu berhenti, tapi kamu sedang menyaring mana suara dari dalam dirimu dan mana yang cuma gema dari kebisingan di luar sana. Ada yang bilang, terlalu lama berpikir bisa bikin kamu kehilangan momen. Tapi apakah kamu benar-benar kehilangan sesuatu jika yang kamu jaga adalah kedamaian jangka panjang? Bisa jadi kamu akan dilewati oleh mereka yang tergesa, tapi bisa juga kamu akan menemukan jalan yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap badai. Sains mendukung ini. Penelitian menunjukkan bahwa emosi yang memuncak hanya berlangsung 90 detik secara biologis. Jika kamu bisa menahan respon dalam waktu itu, kamu memberi ruang bagi otakmu untuk kembali berpikir jernih. Dan kita tahu, tidak ada keputusan bijak yang lahir dari otak yang dibanjiri hormon stres. Jadi, pertanyaannya bukan, berapa cepat kamu bisa memutuskan? Tapi, apakah keputusan itu akan kamu sesali dalam 5 tahun ke depan? Karena sesungguhnya, ketenangan tidak hanya menyelamatkan hubungan, tapi bisa menyelamatkan reputasi, menyelamatkan pilihan hidup, bahkan menyelamatkan dirimu sendiri dari menjadi seseorang yang kamu tidak kenal. Mari kita buat ini lebih personal. Bayangkan, kamu adalah satu-satunya orang di ruangan yang tidak ikut bereaksi ketika konflik meletus. Semua orang marah, membela diri, menyerang, dan kamu hanya diam. Lalu kamu tersenyum sedikit dan berkata, "Izinkan saya berpikir sejenak." Reaksimu yang tenang itu bisa jadi satu-satunya hal yang membuat suasana berubah. Mereka tidak perlu tahu kenapa kamu diam, tapi kamu tahu. Kamu diam karena kamu tahu nilainya, dan mungkin diam itu adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Poin ketiga, gunakan napas sebagai jangkar. Ada satu hal yang sering kita abaikan, padahal ia selalu bersama kita sejak lahir, mengiringi detik pertama kehidupan, dan kelak menjadi saksi bisu dari kepergian kita. Napas. Tapi seiring waktu dan tekanan hidup, kita mulai kehilangan kesadaran akan keberadaannya. Kita terlalu sibuk mengejar, menyelesaikan, membuktikan, sampai-sampai lupa bahwa satu tarikan napas bisa menyelamatkan kita dari kehancuran yang kita ciptakan sendiri. Bukan berlebihan. Mari kita telusuri perlahan. Bayangkan suatu siang, kamu baru saja keluar dari ruangan rapat yang penuh tekanan. Wajahmu tegang, dadamu terasa sesak. Kamu berjalan ke arah toilet hanya untuk melarikan diri dari pandangan orang-orang. Lalu kamu berdiri sendiri, menghadap cermin, dan tanpa sadar, kamu menahan napas. Pertanyaannya, untuk siapa? Untuk siapa kamu tahan semua itu? Untuk siapa kamu tahan napas dan menahan marahmu? Mungkin kamu pikir itu profesional, tapi bisa jadi kamu hanya tidak tahu bahwa satu napas dalam-dalam bisa memberimu kendali yang lebih besar daripada semua argumentasi di rapat tadi. Epictetus pernah berkata, tubuh kita bisa sakit, tapi kehendak kita itu tetap bisa utuh jika kita menjaganya. Dan salah satu caranya adalah dengan bernafas. Bukan sekadar bernapas agar hidup, tapi bernapas agar sadar. Sadar bahwa kita sedang dalam tekanan. Sadar bahwa kita hampir meledak. Sadar bahwa kita sedang menghakimi atau sedang ingin dihormati. Lucunya, napas itu tidak pernah bohong. Saat kita panik, dia jadi pendek dan putus. Saat kita tenang, dia mengalir, dalam dan lembut. Jadi saat kamu bertanya, kenapa aku merasa tubuhku tegang padahal aku nggak sedang olahraga? Jawabannya mungkin sederhana. Kamu lupa bernapas. Bukan lupa dalam arti literal, tapi lupa bahwa kamu bisa bernapas dengan sadar. Dan bisa jadi, selama ini kamu sering merasa penuh, bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tapi karena terlalu banyak emosi yang kamu pendam, tanpa pernah kamu hembuskan keluar. Coba kamu perhatikan, saat kamu mulai cemas, kapan terakhir kamu sadar bahwa kamu sedang menahan napas? Di momen itulah kamu butuh jangkar.
Bukan dalam bentuk omongan manis motivator atau nasihat dari orang yang tak pernah memahami isi kepalamu, tapi dalam bentuk sesuatu yang selalu kamu bawa. Tubuhmu sendiri, nafasmu sendiri. Satu tarikan napas yang dalam bisa jadi penyelamat dari keputusan gegabah. Satu hembusan bisa mencegah konflik tak perlu. Bahkan satu jeda napas bisa menyelamatkan harga diri atau hubungan panjang yang nyaris hancur. Kamu nggak perlu meditasi 1 jam sehari. Kadang, kamu hanya butuh jeda 90 detik. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli neuroanatomi, dalam waktu sesingkat itu, tubuh sebenarnya bisa mengatur ulang dirinya. Asal kamu biarkan dia bernapas. Mungkin kamu pikir itu klise. Tapi kalau kamu pikir lagi, apa yang terjadi ketika kamu tidur nyenyak? Kamu bernapas dalam, teratur, tanpa beban pikiran. Itulah mengapa kamu bangun dengan lebih segar. Dan itu bisa kamu lakukan tanpa harus tidur. Sekarang bayangkan kalau kamu menghadapi keluarga yang selalu mengkritik setiap keputusanmu. Kamu tahu, satu kalimat bisa memicu pertengkaran panjang. Tapi kamu memilih untuk diam, menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. Apa yang berubah? Mungkin mereka tidak berubah, tapi kamu tidak terluka. Dan itu lebih dari cukup. Lalu dalam dunia yang sibuk ini, di mana semuanya ingin cepat, apakah kamu punya waktu untuk menarik napas? Kamu mungkin jawab, enggak ada waktu. Tapi itu bukan jawaban sebenarnya. Itu hanya pembelaan dari diri yang sudah terlalu terbiasa terburu-buru. Padahal satu tarikan napas butuh waktu beberapa detik. Lebih singkat dari satu scroll Instagram. Dan jelas lebih berguna dari membaca komentar buruk di grup WhatsApp keluarga. Lalu apa dampaknya kalau kita terus hidup tanpa sadar bernapas? Studi-studi menunjukkan bahwa mereka yang jarang bernapas dalam cenderung memiliki kadar stres lebih tinggi, tidur lebih buruk, dan lebih mudah terpancing emosi. Tapi kamu beda. Karena kamu mulai menyadarinya. Kamu mungkin belum sempurna, tapi kamu mulai melatihnya. Saat berjalan, saat menunggu, saat marah, atau bahkan saat menulis email. Dan perlahan, kamu mulai merasakan sesuatu. Dunia nggak secepat itu. Orang lain nggak selalu harus kamu balas. Dan pikiranmu ternyata bisa jernih. Hanya dengan menarik napas. Mungkin kamu belum bisa menjelaskan kenapa. Tapi kamu merasakannya. Ada ruang di dadamu yang perlahan kembali lapang. Ada ketegangan yang mulai menguap, dan kamu mulai paham bahwa sukses itu bukan tentang siapa yang paling cepat bertindak, tapi siapa yang paling tenang saat dunia mulai kehilangan arah. Dan kalau ada satu hal yang bisa membawamu kembali ke pusat kendalimu, itu adalah napas, bukan karena kamu harus, tapi karena kamu bisa. Jadi sekarang, tarik napas perlahan, dan biarkan semua yang tidak perlu keluar bersamanya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Poin keempat, percayai waktu dan prosesnya. Kita hidup di era di mana kecepatan dianggap sebagai tanda keberhasilan. Semakin cepat kamu berhasil, semakin tinggi kamu dipuja. Semakin mudah kamu terlihat sukses, semakin dianggap luar biasa. Tapi, bagaimana jika yang cepat bukan selalu yang paling kuat? Dan bagaimana jika yang terlihat tertinggal justru sedang bertumbuh paling dalam? Pernahkah kamu menanam sesuatu? Kamu menaruh benih ke dalam tanah, dan kemudian menunggu. Hari pertama, tidak ada. Hari ketiga, masih tanah. Minggu kedua, kamu mulai bertanya, salah tanam? Tapi perlahan, sesuatu muncul dari tanah. Bukan karena kamu memaksanya, tapi karena ia sudah waktunya. Seperti itulah proses. Ia tidak akan tunduk pada waktumu, tapi akan muncul saat kamu siap. Masih ingat apa yang kita bahas sebelumnya? Bahwa satu tarikan napas bisa menyelamatkan keputusanmu. Nah, sekarang bayangkan, kalau satu napas saja bisa menunda kekacauan, bagaimana dengan keyakinan yang lebih panjang, lebih dalam terhadap waktu dan proses? Seringkali kita tidak sabar bukan karena kita gagal, tapi karena kita belum yakin. Yakin bahwa proses kita itu valid. Yakin bahwa arah kita memang benar. Yakin bahwa terlambat bukan berarti salah jalan. Lucunya,
Banyak orang terlihat panik hanya karena merasa belum jadi sesuatu di usia tertentu. Tapi, sesuatu yang seperti apa sebenarnya? Apakah kesuksesan harus punya wajah yang sama untuk semua orang? Atau mungkin kamu memang sedang berada di fase diam-diam tumbuh? Fase di mana tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang menepuk bahumu, tidak ada yang memuji langkahmu. Tapi kamu tahu, kamu sedang menyusun fondasi, dan di saat orang lain sedang sibuk mengejar panggung, kamu sedang menyiapkan pangkalan yang tahan lama. Kamu tidak lambat, kamu hanya tidak ingin tergesa. Seneca pernah bilang, kita lebih sering menderita karena imajinasi kita dibanding kenyataan yang sebenarnya. Dan itu benar, berapa banyak dari kita yang merasa gagal hanya karena membayangkan kalau orang lain sudah jauh di depan? Padahal, kita bahkan tidak tahu mereka akan bertahan sampai kapan. Mari realistis sejenak. Data menunjukkan, keberhasilan yang dibangun perlahan cenderung lebih bertahan lama dibanding mereka yang hanya mendapatkan ledakan popularitas sementara. Karena saat semua fokus pada hasil, kamu satu-satunya yang fokus membangun akar. Dan kamu tahu, akar tidak terlihat, tapi ia yang menopang segalanya. Tapi tentu, ini bukan jalan tanpa tantangan. Akan ada momen di mana kamu merasa tertinggal. Saat keluarga mulai bertanya, kapan sukses? Saat teman-teman terlihat sudah mapan, punya rumah, pasangan, mobil, dan kamu masih merancang. Tapi tanyakan ini ke dirimu. Apakah aku sedang lambat atau sedang teliti? Apakah aku tersesat atau memang sedang menyusuri jalurku sendiri? Bayangkan ini. Kamu sedang membangun sesuatu. Diam-diam. Tidak kamu pamerkan, tidak kamu umumkan. Dan saat orang lain panik karena jalan mereka mulai retak, kamu baru mulai menunjukkan hasil, kokoh, tenang, dan stabil. Itulah kekuatan dari percaya pada waktu dan proses. Ia bukan tentang menyerah pasrah, tapi tentang bergerak dengan ritme yang tepat. Sains bahkan menunjukkan, sistem dopamin kita jauh lebih stabil ketika kita menunda kepuasan. Kita lebih mampu membuat keputusan yang baik. Kita lebih kuat menghadapi stres. Kita lebih tahan terhadap distraksi. Kita tidak mudah tumbang karena kita tidak dibangun dalam semalam. Dan kalau kamu merasa bosan, tidak sabar, atau merasa kosong, coba renungkan. Mungkin yang kosong bukan hidupmu, tapi ekspektasimu yang terlalu cepat ingin sampai. Padahal, hidup tidak harus selalu cepat. Coba lihat pohon mangga di halaman rumah. Ia tidak pernah terburu-buru berbuah. Tapi setiap tahun, saat musimnya tiba, buahnya manis dan tak ada yang menyaksikan hasilnya. Mungkin itu kamu, yang sedang diam, tapi sedang tumbuh, yang sedang bertahan, tapi sedang mengakar kuat. Lalu kalau kamu ditanya, kapan kamu berhasil? Jawab dengan senyum kecil, dan katakan dalam hati, tunggu saja. Aku sedang menuju ke sana, dengan langkahku sendiri. Dan kalau semua orang panik karena dunia semakin cepat, kamu tetap tenang, karena kamu tahu, kesuksesan sejati bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang paling siap untuk bertahan. Kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kelima, jangan melawan. Ikuti saja arus kehidupan. Ada momen di mana kamu merasa seluruh dunia sedang bergerak melawanmu. Segalanya macet, orang-orang berubah, harapan tinggal bayangan, dan kamu berdiri di sana, seperti menantang gelombang pasang, berharap bisa menghentikannya dengan tangan kosong. Tapi pertanyaannya sederhana, apa jadinya jika justru dengan melepaskan kamu menyelamatkan diri? Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, tentang mempercayai waktu dan prosesnya. Disinilah kita masuk lebih dalam, bahwa terkadang yang paling masuk akal bukanlah menambah kekuatan untuk melawan, melainkan menyesuaikan diri dan membiarkan hidup mengalir. Dan ini bukan soal pasrah. Ini tentang tahu kapan kamu perlu menggenggam, dan kapan kamu harus melepaskan, agar tanganmu bisa kembali menerima. Coba bayangkan, kamu berada di tengah pusaran masalah. Entah itu keluarga yang menuntut terlalu banyak, pasangan yang tak kunjung berubah,
atau pekerjaan yang tak memberi ruang untuk napas. Kamu berpikir, kalau kamu dorong lebih keras, kalau kamu lawan lebih kuat, semua ini akan selesai. Tapi sudah berapa lama kamu di titik itu? Sudah seberapa sering kamu mencoba memaksa agar dunia tunduk pada rencanamu? Dan sekarang, lihat ke dalam. Tubuhmu lelah, kepalamu penuh, hatimu pelan-pelan mati rasa. Bukan karena kamu kurang usaha, tapi mungkin karena kamu terus melawan arah angin, padahal bisa saja kamu tinggal menyesuaikan layar. Stoikisme sejak awal sudah menasihati kita akan satu hal. Jangan buang waktu melawan realitas. Seneca bilang, kita seringkali tidak menderita karena keadaan, tapi karena kita terus berharap keadaan tidak seperti itu. Dan bukankah itu yang membuat kita hancur pelan-pelan? Harapan yang terlalu keras pada hal yang tak bisa kita atur? Data pun membenarkannya. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita memaksa diri untuk mengendalikan hal-hal yang sebetulnya di luar kendali, sistem saraf simpatis kita aktif terus-menerus. Kita masuk mode bertahan, seolah setiap hari adalah pertempuran. Kortisol meningkat, kualitas tidur menurun, kesehatan mental terjun bebas. Dan sialnya, tidak ada satupun yang berubah. Karena faktanya, sebagian besar dari hal yang membuat kita frustrasi memang tidak untuk kita ubah, tapi untuk kita hadapi. Kamu mungkin bertanya, kalau tidak melawan, lalu apa? Menyerah? Tidak. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Karena hanya orang yang berani mengakui realitas yang bisa bertindak efektif di dalamnya. Kamu tetap bisa bergerak, tetap bisa bertindak, tapi dari tempat yang tenang, dari titik di mana kamu tidak lagi dikuasai kemarahan, tapi dipandu kejernihan. Mari saya ajak masuk ke satu adegan. Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah ruang makan. Di sekelilingmu, keluargamu. Mereka bicara soal kapan nikah, kapan sukses, kapan beli rumah, dan kamu diam. Karena kamu tahu, apapun yang kamu jawab, tak akan memuaskan. Biasanya kamu akan membalas sinis atau pergi. Tapi kali ini, kamu hanya mengangguk, lalu tersenyum kecil. Bukan karena kamu setuju, tapi karena kamu sudah menerima, mereka tidak akan berubah. Dan kamu tidak perlu lagi memaksa. Disitulah kekuatan itu muncul. Bukan dari perlawanan, tapi dari ketenangan. Fleksibilitas psikologis, itu kata kuncinya. Semakin kamu bisa menerima realitas tanpa membenarkannya, semakin kamu bisa menyesuaikan diri, semakin besar ruang yang kamu miliki untuk bertumbuh. Bahkan dalam dunia terapi modern seperti ACT, ini jadi fondasi utama. Bukan perlawanan, tapi penerimaan yang menggerakkan perubahan. Dan kalau kamu bertanya, apa untungnya? Saya jawab, kamu akan berhenti kelelahan karena hal yang sia-sia. Kamu akan punya ruang untuk melihat pilihan yang sebelumnya tak terlihat. Dan kamu akan menemukan bahwa ketenangan bukan tempat tujuan, tapi kondisi awal yang membawamu kemana-mana. Karena kamu hanya bisa melangkah kalau kamu tidak lagi sibuk berkelahi dengan kenyataan. Mungkin akan ada orang yang bilang kamu terlalu lembut, terlalu diam. Tapi hanya kamu yang tahu bahwa diam itu adalah strategi. Karena kamu tahu, tidak semua medan perang butuh pertempuran. Beberapa hanya butuh kamu untuk duduk dan membiarkan badai lewat. Dan setelah itu, kamu masih utuh, masih hidup, masih punya tenaga untuk hal-hal yang benar-benar penting. Sekarang pertanyaannya, apa yang sedang kamu lawan hari ini? Dan mungkinkah justru dengan tidak melawan, kamu akan lebih cepat sampai? Silakan renungkan. Poin ke-6. Terimalah arus alami kehidupan. Coba bayangkan begini. Kamu sedang duduk sendirian di sebuah ruangan yang sunyi, lampunya remang-remang, dan hujan di luar mulai turun perlahan. Di titik itu, kamu sadar, tidak semua hal dalam hidup bisa kamu atur. Bahkan ketika kamu sudah berusaha sekuat tenaga, ada bagian-bagian dari hidup ini yang memang tidak untuk dimenangkan, tapi untuk diterima. Dan anehnya,
Saat kamu berhenti bertanya kenapa hidup tidak sesuai keinginanmu, justru disitulah hidup mulai menjawabmu dengan cara yang lebih tenang. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, berhenti melawan arus kehidupan bukan berarti menyerah. Tapi barangkali, justru disitulah letak kendalinya. Kamu mungkin pernah berpikir, apa salahku? Kenapa semua harus jadi serumit ini? Tapi bukankah, dalam diam, kamu juga pernah merasa lebih damai ketika berhenti memaksakan semua jawaban itu? Amor fati. Filsuf-filsuf Stoik menyebutnya begitu, mencintai nasibmu, bahkan saat itu bukan nasib yang kamu minta. Marcus Aurelius sendiri pernah menulis, cintailah takdirmu. Itu adalah apa yang kamu butuhkan. Bukan karena takdir itu sempurna, tapi karena kamu tahu, kamu tidak bisa mengendalikan semuanya. Dan dengan mencintainya, kamu berhenti membuat hidup jadi musuhmu sendiri. Lucunya, kita sering diajarkan sejak kecil untuk menerima nasib, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana cara mencintainya. Akhirnya banyak orang tumbuh jadi orang yang terlihat diam, tapi di dalam mereka berisik, seolah menerima, padahal terus memberontak dalam hati. Apakah kamu salah satunya? Mungkin kamu lelah. Lelah mencoba mengubah orang tua, lelah berusaha menyelamatkan hubungan yang sebenarnya tidak ingin diselamatkan, lelah berperang dengan masa lalu yang tak bisa diulang, dan masa depan yang belum bisa dipeluk. Dan kamu diam-diam tahu, kelelahan itu datang, karena kamu menolak untuk berdamai dengan alur alami kehidupanmu sendiri. Ketika kita terus mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, sistem saraf kita menegang. Penelitian menunjukkan, saat kita melawan kenyataan, tubuh kita justru memproduksi lebih banyak kortisol, hormon stres yang berkaitan erat dengan gangguan tidur, kecemasan, bahkan penurunan imunitas. Sebaliknya, ketika kita menerima, sistem parasimpatik aktif, detak jantung menurun, emosi jadi lebih stabil, otak pun punya ruang untuk berpikir jernih. Dan ketenangan yang lahir dari penerimaan itu, bukan ketenangan palsu, bukan yang harus dibuat-buat untuk terlihat tegar, tapi ketenangan yang muncul dari pemahaman. Hidup memang tidak harus sesuai keinginanku, tapi aku tetap bisa memilih bagaimana bersikap. Lalu kamu bertanya, tapi kalau aku menerima, bukankah itu artinya aku pasrah? Tidak selalu. Penerimaan itu bukan akhir dari perjuangan, tapi titik pijak untuk memulai perjuangan yang lebih bijak. Bukan lagi perang, tapi perjalanan. Bayangkan kalau kamu sedang naik perahu, dan angin berhembus ke arah yang berlawanan dari arah yang kamu inginkan. Melawan arus, kamu akan kelelahan. Tapi menyesuaikan layar, kamu tetap bisa sampai. Mungkin tidak melalui jalur tercepat, tapi kamu sampai dengan lebih utuh. Begitu juga hidup. Ketika kamu menerima kenyataan bahwa hidup tidak akan selalu berjalan sesuai ekspektasimu, kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu lakukan. Kamu berhenti menghabiskan energi untuk mengutuk situasi, dan mulai memakai energi itu untuk membuat sesuatu dari keadaan sekarang. Dan bukankah itu jauh lebih kuat? Apakah kamu bisa menerima kalau hidupmu tidak seperti standar sosial? Tidak menikah di usia muda, tidak punya rumah sebelum 30, tidak tampil sempurna seperti yang media sosial gambarkan. Jika bisa, kamu akan sadar satu hal. Ternyata, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu hanya sedang berjalan di jalur yang tak banyak dipilih orang. Dan ketenanganmu, yang mungkin terlihat diam saja dari luar, adalah bentuk kekuatan yang tak banyak dimiliki orang hari ini. Kamu tidak panik, karena kamu tahu, tidak semua pertanyaan harus dijawab sekarang. Tidak semua luka harus cepat disembuhkan. Dan tidak semua kekalahan harus dibalas. Kadang, cukup duduk sejenak, dan menyadari bahwa kamu masih di sini. Masih bertumbuh, masih belajar mencintai hidupmu. Meskipun belum semuanya kamu pahami. Karena hidup yang kamu terima, adalah hidup yang bisa kamu bentuk. Dan hidup yang kamu bentuk, bukan untuk dilihat orang lain,
tapi untuk kamu jalani dengan damai. Kamu tidak terlihat hebat, tapi kamu kuat. Kamu tidak cepat, tapi kamu sadar kemana kamu melangkah. Dan itu lebih dari cukup. Lanjut ke poin berikutnya, kita akan bahas hal kecil yang sering kita lupakan, tapi justru bisa membuka pintu ketenangan yang lebih luas. Bersyukur. Jangan kemana-mana. Poin ketujuh, berlatihlah bersyukur. Coba duduk sebentar, tarik napas perlahan, dan lihat sekeliling. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menyadari bahwa kamu sedang hidup? Bukan sibuk memikirkan gaji yang belum naik. Bukan membandingkan pencapaianmu dengan orang yang sudah viral duluan. Tapi benar-benar menyadari bahwa kamu bangun pagi dan jantungmu masih berdetak. Mungkin terdengar klise ya, tapi kadang kunci dari ketenangan itu bukan karena segalanya berjalan mulus, melainkan karena kamu tahu kamu masih di sini, masih bisa mencoba. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, menerima arus kehidupan itu perlu. Tapi yang membuatmu bertahan dalam arus itu adalah rasa syukur. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai kekuatan. Syukur bukan sekadar ucapan formal yang kita sebut saat makan bersama keluarga. Ia adalah cara berpikir, cara bertahan. Dan dalam stoikisme, itu adalah bentuk kekuatan jiwa. Epictetus pernah mengatakan, orang miskin bukanlah dia yang tidak punya banyak, tapi dia yang tidak pernah merasa cukup. Dan itu menyentil sekali, kan? Kita sering berpikir, kalau aku punya lebih banyak uang, aku akan lebih tenang. Tapi apakah benar seperti itu? Riset menunjukkan, seseorang yang secara aktif melatih rasa syukur setiap hari, entah lewat tulisan, doa, atau refleksi sederhana, mengalami penurunan kadar kortisol yang signifikan. Dan serotonin serta dopamin, dua zat yang bikin kita merasa bahagia dan tenang, justru meningkat. Bahkan saat tidak ada perubahan signifikan secara material. Tapi mungkin kamu bertanya, kalau aku bersyukur, bukankah itu membuatku jadi pasif? Jadi merasa cukup dan berhenti berjuang? Kita bahas itu, ya? Karena pertanyaan ini sering datang dari ketakutan kita sendiri. Syukur bukan berarti kamu berhenti berambisi. Syukur adalah fondasi supaya ambisimu tidak berubah jadi obsesi. Supaya kamu tetap berlari, tanpa harus haus akan validasi. Supaya kamu bisa berkata, aku cukup. Tapi bukan berarti aku berhenti di sini. Bayangkan kamu menanam benih. Lalu kamu terus-menerus menatap tanahnya dan bertanya, kapan tumbuhnya? Padahal, kamu lupa bersyukur bahwa tanah itu subur. Bahwa benih itu masih utuh. Bahwa kamu punya air untuk menyiramnya. Nah, sekarang aku ingin kamu bayangkan satu hal. Suatu pagi kamu bangun dengan perasaan kosong. Kamu buka ponsel dan melihat teman-temanmu pamer pencapaian. Ada yang baru beli rumah, ada yang liburan ke Eropa, ada yang dilamar. Dan kamu masih di kasur sambil ngelus dada. Lalu kamu bangkit, bikin kopi sendiri. Dan saat kamu duduk, tiba-tiba kamu sadar, aku masih bisa menikmati pagi ini. Aku masih bisa merasa sedih, dan itu tandanya aku belum mati rasa. Aku masih bisa mengingat siapa yang pernah menyakiti, dan aku sudah tidak dendam lagi. Itu bukan kelemahan, itu bukti kamu manusia. Dan kamu mulai sadar bahwa banyak yang kamu miliki. Hanya saja kamu terlalu sibuk menghitung yang belum sempat kamu miliki. Kamu tahu, otak kita memang dirancang lebih peka terhadap hal-hal negatif. Itu sebabnya kita lebih ingat komentar jahat daripada pujian tulus. Lebih mudah cemas akan masa depan daripada bersyukur atas apa yang sudah kita lewati. Itulah yang disebut negativity bias. Dan rasa syukur adalah senjatanya. Fakta menariknya, dalam praktik psikologi modern, jurnal syukur yang hanya diisi 3 hal positif per hari telah terbukti meningkatkan kualitas tidur, menurunkan kecemasan, dan memperbaiki hubungan sosial. Bukan karena hidup mereka berubah drastis, tapi karena cara pandang mereka yang bergeser. Jadi,
Bagaimana kalau mulai malam ini, sebelum tidur, kamu tulis 3 hal saja yang kamu syukuri hari itu? Bisa jadi sederhana. Hari ini nggak hujan waktu aku naik motor. Atau aku ketawa bareng teman meski kerjaan lagi berat. Mungkin kamu pikir itu nggak penting, tapi bagi otakmu itu adalah ingatan yang menyelamatkan. Dan coba pikir ini. Apa jadinya kalau kamu berhenti mencari validasi dari luar dan mulai membangun ketenangan dari dalam? Mungkin kamu nggak akan viral. Mungkin orang nggak akan tepuk tangan buat hidupmu. Tapi kamu akan tidur dengan lebih tenang dan bangun dengan rasa cukup yang tidak bisa dibeli siapapun. Karena sesungguhnya, ketenangan itu bukan datang dari hal-hal besar yang terjadi dalam hidupmu, tapi dari kesadaran kecil yang kamu latih setiap hari. Dan kalau kamu masih merasa jauh dari apa yang kamu inginkan, setidaknya kamu sudah jauh dari titik di mana kamu menyerah. Itu saja sudah layak untuk disyukuri. Jadi bagaimana? Masih mau melihat keluar? Atau kamu mau mulai dari dalam dulu? Kita lanjutkan di poin berikutnya. Poin ke-8. Kekuatan keheningan. Pernah nggak kamu merasa dunia terlalu gaduh? Bukan hanya dari suara-suara bising di luar sana, tapi juga dari pikiran sendiri yang terus berbicara, berdebat, mendesak kita untuk membuktikan sesuatu, untuk menjawab, membela diri, atau setidaknya terlihat tahu sesuatu. Tapi lalu kamu diam. Dan anehnya, justru dalam diam itu, kamu tahu. Kamu tahu segalanya. Di balik segala tuntutan sosial untuk tampil cakap, cepat tanggap, dan selalu berisi, ada satu ruang kecil yang sering kita abaikan. Keheningan. Bukan hening karena bingung, tapi hening karena tahu bahwa tak semua perlu dikatakan dan tak semua layak direspons. Keheningan seperti ini bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan yang tak terlihat, seperti tangan tak terlihat yang memandu arah angin. Dan hanya mereka yang duduk cukup tenang bisa tahu kemana arah itu sebenarnya. Seperti yang sempat kita bahas di poin sebelumnya, saat kita menerima arus alami kehidupan, ada momen di mana suara perlu diredam, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita sedang mendengarkan sesuatu yang lebih penting, diri kita sendiri. Kita hidup di tengah masyarakat yang sering menyamakan bicara dengan cerdas. Yang cepat merespons dianggap paling tahu, yang banyak bicara dikira paling paham. Padahal, banyak dari mereka hanya bereaksi, bukan merespons dengan kesadaran. Dalam ajaran Stoik, Epictetus menulis, jadikan keheningan sebagai aturan umum. Karena menurutnya, hanya mereka yang benar-benar tenang, yang layak bicara. Dan hanya mereka yang tahu kapan diam, yang punya kontrol sejati. Coba bayangkan ini, kamu sedang dalam rapat penting. Semua orang bersuara, membantah, mencari perhatian. Kamu tahu kamu punya ide, tapi kamu memilih diam. Bukan karena ragu, tapi karena kamu ingin mendengar sampai habis. Dan saat semua selesai berbicara, kamu hanya menyampaikan satu kalimat. Satu kalimat yang membuat semuanya diam. Karena kamu tahu, kekuatan bukan di banyaknya kata, tapi di presisi yang tepat. Penelitian tentang otak manusia bahkan menunjukkan bahwa dalam keadaan diam, korteks prefrontal, bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan, lebih aktif. Kamu sebenarnya lebih cerdas saat kamu tidak berisik. Dan dalam keheningan, sistem parasimpatik bekerja. Itulah sistem dalam tubuh yang membuatmu tenang, rileks, dan bisa berpikir jernih. Bukan seperti sistem simpatis yang membuatmu ingin melawan, membela, atau lari. Kamu hanya hadir sepenuhnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa banyak dari kita takut diam? Mungkin karena kita pikir diam itu kalah. Padahal, seringkali, diam itu pilihan orang yang tidak butuh pembenaran. Coba jujur, berapa banyak konflik yang terjadi karena kamu terlalu cepat menjawab? Berapa banyak penyesalan muncul karena kamu bicara, padahal seharusnya kamu mendengar? Dan berapa banyak kebijaksanaan yang lahir saat kamu sedang tidak bicara? Di banyak komunitas spiritual, keheningan dianggap suci.
Zen di Jepang, Sufi dalam tasawuf, hingga budaya leluhur yang menuntun melalui isyarat, bukan ceramah. Karena mereka tahu bahwa suara hati butuh ruang, dan ruang itu adalah diam. Beberapa studi bahkan menunjukkan praktik 10 menit keheningan tiap pagi mampu menurunkan hormon kortisol dan meningkatkan fokus. Itu bukan mitos, itu biologi. Jadi mungkin kamu tidak perlu menjawab semua tuduhan. Mungkin kamu tidak harus memberi argumen di tiap debat. Dan mungkin tidak semua salah paham perlu diluruskan, karena terkadang yang membuatmu tampak paling kuat bukan pembelaanmu, tapi ketenanganmu. Dan kalaupun kamu pernah dianggap lemah karena memilih diam, tanyakan ini pada diri sendiri. Apakah kamu sedang kalah atau kamu sedang berstrategi? Karena pada akhirnya, yang paling mendalam tidak pernah terdengar. Yang paling kuat tidak selalu terlihat. Dan mereka yang paling mengubah dunia, seringkali adalah mereka yang berbicara terakhir. Atau bahkan tak bicara sama sekali. Jadi, mungkin ya, di dunia yang semakin gaduh, diam adalah bentuk kesuksesan tertinggi. Sukses yang tidak dirayakan dengan sorak-sorai, tapi dirasakan dalam keheningan yang utuh. Sekarang, biarkan saya tanya, kalau kamu diam hari ini, apa yang sebenarnya sedang kamu dengar dari dalam dirimu? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Poin kesimpulan. Mungkin kamu tidak pernah benar-benar kehilangan arah. Kamu hanya terlalu sibuk membuktikan sesuatu, sampai kamu lupa bahwa yang paling tenang seringkali adalah yang paling tahu kemana dia sedang berjalan. Dari awal kita bicara soal napas, soal tidak melawan arus, soal mempercayai waktu, hingga keheningan yang menyimpan kekuatan. Semua itu bukan sekadar filosofi. Itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak panik saat dunia memaksamu untuk terlihat sibuk. Keberanian untuk diam ketika semua orang berteriak. Dan keberanian untuk tetap tenang saat kamu tahu kamu bisa kehilangan kendali kapan saja. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Orang yang terlalu cepat bertindak, terlalu cepat bereaksi, seringkali justru kehilangan akurasi. Dan sebaliknya, ketenangan memberikan ruang. Ruang untuk melihat dengan jernih. Ruang untuk bertanya, apa ini benar-benar perlu diperjuangkan? Atau hanya bentuk lain dari egoku yang belum sembuh? Ada sebuah fakta menarik yang mungkin tidak banyak orang tahu. Otak manusia justru bekerja lebih aktif ketika kita diam. Selama keheningan, gelombang otak alfa mendominasi. Yang artinya, kita sedang masuk ke mode refleksi paling dalam. Ini bukan sekadar relaksasi, ini mode reset, mode pengumpulan ulang. Dan dalam mode itulah, keputusan terbaik sering lahir. Bukan dari keramaian suara luar, tapi dari bisikan yang datang dari dalam diri sendiri. Jadi kalau selama ini kamu merasa tidak produktif hanya karena kamu berhenti sebentar untuk diam, mungkin kamu justru sedang bersiap untuk melompat lebih jauh. Coba bayangkan ini, kamu sedang duduk sendiri di malam hari yang tenang. Lampu kamar mati, hanya cahaya dari layar laptop yang menyala. Di luar, orang-orang masih sibuk menggulir hidup mereka lewat stories dan notifikasi. Tapi kamu berhenti, kamu menatap layar kosong itu. Kamu tarik napas pelan, dan untuk pertama kalinya hari itu, kamu tidak mencoba menjawab apapun. Kamu hanya mendengarkan dirimu sendiri. Dan tiba-tiba kamu sadar, kamu nggak perlu buru-buru. Kamu nggak perlu menjelaskan semuanya ke siapapun. Dan kamu tahu, kamu sedang menuju ke arah yang benar, meskipun belum semua orang paham. Itu adalah bentuk paling murni dari kemenangan. Yang tidak perlu panggung, tidak perlu tepuk tangan. Yang cukup kamu rasakan sendiri, dalam tenang. Epictetus pernah bilang, satu-satunya jalan menuju kebahagiaan adalah berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan dari semua yang sudah kita bahas, mungkin kamu mulai sadar, kebisingan, ekspektasi, perlombaan sosial, dan bahkan validasi dari orang-orang.
Semuanya berada di luar kendalimu. Tapi keputusan untuk diam, untuk bernapas, untuk tidak membalas, untuk menyadari bahwa kamu tidak perlu menang dalam semua hal, itu semua ada di tanganmu. Dan itulah kenapa ketenangan bukan hanya membawa kita pada kesuksesan, tapi juga menyelamatkan kita dari kebangkrutan jiwa yang sering terjadi saat sedang tampak berhasil. Banyak dari kita berpikir, kalau aku tenang, aku bisa kehilangan momentum. Padahal justru dengan tenang, kita bisa memilih momentum yang benar. Lihat saja data, aktivitas sistem saraf parasimpatik meningkat saat kita tenang. Hormon stres menurun, konsentrasi meningkat, kemampuan membaca situasi jadi lebih tajam. Ketenangan bukan membuat kita pasif, tapi justru aktif dengan arah. Dan kalau kamu mau lebih kritis lagi, banyak tokoh yang kita kagumi, diam-diam justru bermental diam. Bukan karena mereka takut bicara, tapi karena mereka tahu, tidak semua hal perlu dijawab sekarang. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan hari ini. Jadi kalau hari ini kamu merasa kalah, lelah, atau mungkin tidak kelihatan menonjol seperti yang lain, tanyakan ini ke diri sendiri. Apakah aku sedang tertinggal, atau justru sedang tumbuh dalam diam? Mungkin kamu tidak punya banyak pencapaian untuk dibanggakan hari ini, tapi kamu bisa tenang saat semuanya terasa tak pasti. Kamu bisa diam ketika dunia memancing reaksi. Dan kamu bisa memilih untuk tidak ikut berlari saat kamu tahu jalanmu berbeda. Itu bukan kelemahan, itu adalah kedewasaan. Terakhir, aku ingin kamu ingat ini baik-baik. Ketenangan tidak membuatmu lambat, dia hanya membuatmu akurat. Ketenangan tidak membuatmu pasrah, dia hanya membuatmu berhenti bertarung dengan hal yang seharusnya kamu lepaskan. Dan ketenangan tidak membuatmu gagal. Dia sedang menyiapkanmu untuk sukses dengan cara yang lebih tahan lama. Bukan sukses yang cepat naik, cepat lupa, tapi sukses yang datang dari dalam. Yang diam-diam membesarkan jiwamu, sampai tak ada lagi dunia luar yang bisa mengusikmu. Karena pada akhirnya, sukses yang paling kuat adalah ketika kamu tidak lagi takut untuk tenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.